siang anak-anak. Siang, Pak Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Oke, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anak-anakku semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat, ya. Baik, Pak Guru akan mengabsen kalian hari ini. Ada yang tidak datang? Ada, Pak. Berapa orang? Oh, ini siapa yang tidak datang? Ketua kelas siapa? Manuel dengan Obaja. Oh, Immanuel dengan Obaja. Dia kenapa? Sakit, izin, apa? Sakit, Pak. Immanuel sakit? Iya, Pak. Obaja? Sakit juga, Pak. Oke, jadi hari ini dua orang yang tidak masuk ya? Iya, Pak. Baik, kita berdoa semoga Obaja dan Immanuel bisa masuk ke sekolah besok ya. Ya, kita mendoakan teman kita. Semoga Obaja dan Immanuel bisa sehat. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Ya, silakan Agustina. Teman-teman, sebelum kita belajar sekarang mulai. Bapa kami yang di surga, dituliskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini, dan kami secukupnya, dan berikan kami kesalahan kami, seperti ini kita memberikan orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Agustina yang telah memimpin kita dalam doa ya. Baik, sebelum Pak Guru melanjutkan materi kita di hari ini, Pak Guru akan bertanya. Mungkin ada yang masih ingat materi kita di minggu lalu? Ada yang masih ingat? Siapa? Ya, Andre. Apa materi yang lalu? Faktor-faktor perubahan sosial budaya. Ya, materi yang lalu yaitu adalah faktor-faktor perubahan sosial budaya. Pak Guru mau tanya, faktor-faktor perubahan sosial budaya itu meliputi apa saja anak-anak? Ada yang tahu? Yang lain? Jangan Andre terus, ada yang tahu? Tidak ada ya? Andre, apa faktor-faktor perubahan sosial? 1. Adanya perumahan penemuan baru. 2. Pengaruh jumlah penduduk. 3. Munculnya konflik. 4. Sistem pendidikan yang maju. Ya, betul sekali ya. Jadi ada 4 faktor-faktor perubahan sosial. Ya, tadi yang sudah disebutkan Andre itu betul sekali ya. Jadi anak-anak yang lain, Pak Guru berharap mempelajari juga materi yang hari ini Pak Guru berikan supaya minggu depan kalau ditanya Pak Guru bisa menjawab ya. Pak Guru melihat hari ini kok semua loyo-loyo. Belum sarapan kah? Belum. Oke. Sepertinya juga kalian tidak semangat. Oke, semua berdiri dulu supaya rasa loyo-loyo hilang ya. Baik. Semua berdiri. Kita menyanyi bersama-sama dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat pulau-pulau. Semangat ya. Menyambung menjadi satu, itulah Kamu semangat supaya rasa loyo hilang. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjungkan hati, tanah airku Indonesia. Tidak loyo lagi? Iya. Semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi sudah semangat ya, tidak ada lagi yang loyo-loyo. Karena kita sudah menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke, itu menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa nasionalisme pada bangsa kita. Baik. Jadi materi kita di hari ini yaitu tentang globalisasi ya. Jadi materi pembelajaran kita di hari ini yaitu tentang apa? Globalisasi. Nah, sebelum Pak Guru bahas lebih lanjut tentang globalisasi, Pak Guru memberikan soal
Pretest dulu. Apakah kalian pernah melihat bola dunia? Pernah. Pernah? Pernah. Bola dunia itu nama lainnya apa? Globe. Ya? Globe. Globe ya. Jadi bola dunia itu adalah globe. Tahu bentuknya toh? Sudah pernah Pak Guru waktu masuk ke kelas kalian pernah melihatkan. Jadi bola dunia itu sama dengan globe. Ya. Nah, pertanyaan Pak Guru yang berikut. Pernahkah kamu membayangkan dunia bisa kamu genggam dan buktinya itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ada Pak, saya. Ya, silakan Elsa. Ya, kenapa? Buktinya seperti apa? Ya, kenapa? Contohnya kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun. Ya, betul sekali yang dikatakan Elsa bahwa kita bisa bertemu dengan siapapun dan kapan pun. Ada lagi yang bisa memberikan contoh bahwa dunia bisa kamu genggam? Ada? Saya Pak. Ya, silakan Eti. Ya, pernah Pak. Contohnya kita bisa pergi ke suatu daerah dalam jangka waktu yang singkat. Ya, betul sekali ya. Eti mengatakan bahwa dunia dia bisa genggam, menurut dia itu dia bisa ke suatu tempat itu dalam waktu yang singkat ya. Oke. Nah, itu terkait dengan pembelajaran kita di hari ini yang mengenai globalisasi ya. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama, coba perhatikan. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian dapat menguraikan pengertian globalisasi dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dengan cepat. Yang kedua, menganalisis bentuk globalisasi dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dengan cepat. Kemudian yang ketiga, menganalisis upaya menghadapi arus globalisasi di bidang transportasi, budaya, ekonomi melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Dan tujuan yang keempat adalah kalian dapat mempresentasikan hasil analisis tentang pengertian dan bentuk globalisasi dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dengan tepat, ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Baik, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video kali ini ya. Untuk lebih jelas kalian bisa tentang materi kita di hari ini, kalian bisa melihat video mengenai globalisasi. Diperhatikan ya, dilihat. Baik, Pak Guru akan menampilkan videonya. Sabar ya, lagi loading. Perhatikan. Selama di APN ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk berkata. Halo sahabat belajar. Diperhatikan videonya ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Globalisasi Diperhatikan ya. persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah globalisasi dalam bidang budaya. Globalisasi dalam budaya meliputi mulai bentuk globalisasi. alat Yang pertama ini. pakaian. Globalisasi dalam budaya memberikan manfaat, misalnya nih, memperkaya budaya bangsa. Salah satu contoh globalisasi budaya yaitu dalam hal bahasa. Bahasa Inggris adalah salah satu contoh bahasa dunia. Namun, di berbagai negara di dunia, orang
mempelajari bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Bisa kita amati di beberapa hotel internasional, bisa kita temukan budaya-budaya lokal. Misalnya nih, ada ondel-ondel, sepeda ontel. Inilah bentuk globalisasi di bidang budaya. Untuk yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial. Sehingga komunikasi tidak lagi hanya tatap muka, namun beralih menjadi tatap maya. Berbagai berita dan kejadian mudah dan cepat menyebar seperti tidak ada batas karena kemajuan teknologi komunikasi. Dan yang ketiga adalah globalisasi bidang ekonomi. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu tanpa batas dan semakin menyatu tanpa mengenal batasan teritorial dan kewilayahan. Masyarakat dengan mudah memperoleh barang dari luar negeri. Perdagangan bebas merupakan bagian dari globalisasi dalam bidang ekonomi. Kita lanjut ya sahabat belajar. Yang keempat yaitu globalisasi di dalam bidang Ini yang keempat ya. Kemajuan di bidang iptek menjadikan hubungan manusia dengan manusia lain seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja manusia dengan mudah menjalin dan mendapatkan informasi. Iptek telah memberikan kemudahan dalam pergaulan kehidupan manusia. Untuk yang berikutnya adalah globalisasi dalam bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lain. Globalisasi transportasi dapat kita contohkan di negara Jepang, di mana transportasi di negara Jepang yang canggih membuat batas-batas antar negara menjadi lebih dekat seperti tidak ada batas. Globalisasi dalam berbagai bidang terus berkembang. Nah, untuk sahabat belajar, coba kami jelaskan mengenai manfaat globalisasi transportasi dalam bidang ekonomi. Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan bagi yang belum jelas, boleh juga ditanya di kolom komentar. Sahabat belajar, demikian penjelasan mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Nah, itulah tadi video pembelajaran terkait dengan materi kita di hari ini, yaitu globalisasi ya. Jadi itu tadi video terkait video pembelajaran terkait pembelajaran kita di hari ini ya. Nah, Pak Guru mau tanya, setelah kalian menyimak tadi video itu, apa-apa yang kalian lihat tadi video itu? Ada yang bisa? Tadi pertama apa? Pengertian dari apa? Tadi dalam video apa? Tentang bentuk-bentuk globalisasi dan manfaatnya ya. Dan pengertian dari globalisasi. Baik. Untuk lebih memahami terkait permasalahan dalam globalisasi ini, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang permasalahan terkait dengan yang ada pada bidang-bidang globalisasi ya. Nanti kita akan bahas dalam diskusi lebih lanjut. Baik, sebelum Pak Guru membagi LKPD-nya, Pak Guru akan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Satu kelompok itu 5 orang ya. Jadi kalian masing-masing nanti menyebut angka 1 sampai 3. Habis 3 kembali ke angka 1. Oke, dimulai dari Elsa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2,
Sudah dapat tuh angka masing-masing setiap orang? Oke, ingat toh? Oke, silakan bergabung dalam setiap kelompok. Yang kelompok 1 yang bilang angka tadi di sini kelompok 1, kelompok 2 di sini, kemudian kelompok 3 di sini. Silakan beralih sesuai kelompok. Ayo. Silakan. Jadi kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Ingat kelompoknya ya. Oke, baik. Jadi kalian sudah duduk berdasarkan kelompok toh? Ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sana. Baik, Pak Guru akan membagi LKPD. LKPD itu apa? Ada yang tahu? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ya. Jadi di dalam diskusi kali ini Pak Guru akan menilai kalian ya. Ada penilaian sikap kalian dalam diskusi, kerjasamanya dengan teman, dan menjawab ketika ada kelompok lain yang bertanya. Ya, Pak Guru akan bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Perhatikan LKPD-nya masing-masing setiap kelompok. Jadi untuk kelompok 1 itu memperhatikan gambar 1 ya. Di situ ada pertanyaan. Jadi kelompok 1 memperhatikan gambar 1, kemudian kelompok 2 memperhatikan gambar 2, kemudian kelompok 3 memperhatikan kelompok gambar 3. Dipahami? Paham? Paham. Ya. Jadi kalian lihat di situ pertanyaannya ya, masing-masing. Dalam setiap kelompok memiliki pertanyaan yang berbeda. Oke. Silakan kalian berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Dilihat, jadi buka bukunya ya. Lihat di materi tentang globalisasi. Kelompok 2 bagaimana? Jadi kelompok 2 membahas tentang gambar 2 ya, mengenai bagaimana perubahan globalisasi di bidang budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat berkembang secara cepat. Kemudian upaya yang dilakukan untuk menghadapi perubahan sosial budaya akibat arus globalisasi di bidang budaya. Jadi tulis jawabannya di sini ya. Tulis di sini. Oke. Kelompok 3 ditulis di sini ya. Kelompok 3 mengerti? Jadi kelompok 3 adalah gambar 3. Ini nomor 1, bagaimana perubahan globalisasi di bidang ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat berkembang secara cepat. Kemudian yang kedua, upaya yang dilakukan untuk menghadapi perubahan sosial akibat arus globalisasi di bidang ekonomi. Diisi di sini ya. Silakan buka bukunya untuk mencari jawabannya ya. Ada yang mengalami kendala? Semua jelas? Silakan dikerja, ditulis. Satu orang sebagai sekretaris, yang lain memberikan masukan. Nanti Pak Guru akan melihat siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif ya. Silakan memberikan masukan. Lihat di buku pelajaran di bukunya ya.
teman yang lain membantu temannya ya, supaya diskusinya cepat. Jadi materinya itu ada di berapa tadi? Halaman 308 ya. Ya, di situ sesuaikan dengan pertanyaan. Lihat gambar satu, bukan satu. Oke, ini gambar satu. Ayo, yang lain bisa memberikan masukan ya kepada temannya. Semua berdiskusi, cari jawabannya. Tinggal 3 menit ya. Sudah? Kelompok 3 ya? Ada masalah? Tidak? Ada masalah? Kelompok 2 ada masalah? Sudah jelas? Sudah mau selesai ya? Belum? Sedikit lagi. Dibaca baik-baik ya. Fokus pada kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 tinggal 1 nomor ya? Iya, Pak. Ada masalah? Tidak? Iya, Pak.
Sudah? Kelompok 1 sudah? Belum? Kelompok 2? Belum, Pak. Kelompok 3? Waktunya tinggal 1 menit ya. Ayo. Waktunya tinggal 1 menit. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 3 lagi 1 nomor ya. Oke, cepat. Sudah? Cepat sekretarisnya. Oke, sudah semua? Sudah semua? Sudah? Kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke persentase diskusi ya. Jadi masing-masing kelompok akan naik ke depan mempresentasikan hasil diskusi ya. Kita mulai dari mana? Siapa yang berani? Kelompok? Kelompok 1. Oke, silakan naik ke depan. Naik semua ya. Bawa bukunya supaya bisa membantu jika ada pertanyaan. Silakan kelompok 1. Kelompok lain silakan memberikan tanggapan, pertanyaan, kalau ada masukan silakan ya. Silakan. Dari ke depan sini. Ya. Yang bicara di tengah. Silakan ya, kelompok lain silakan memberikan pertanyaan. Terima kasih. Perhatikan kelompok 1 ya, yang mau bertanya nanti kelompok 1 perhatikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Proses globalisasi di bidang transportasi berkembang sangat cepat karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu jawaban kami, manusia menginginkan perubahan karena sebagian besar dari mereka menginginkan hidup yang jauh lebih baik dan praktis. Jawaban yang kedua, perkembangan teknologi ditandai dengan semakin majunya pendidikan. Jawaban yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberikan dengan cepat seluruh dunia. Soal yang kedua, upaya yang dilakukan untuk menghadapi perubahan sosial akibat arus globalisasi di bidang transportasi. Jawaban kami, memilih alat transportasi yang tepat sesuai jarak dan waktu yang dibutuhkan. Jawaban yang kedua, mempertahankan alat transportasi lokal. Yang ketiga, meningkatkan teknologi transportasi agar tidak mencari lingkungan. Demikian hasil prestasi kami dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Itu demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan terkait dengan presentasi kelompok 1. Siapa yang ingin bertanya? Ya, siapa? Mona ya, dari kelompok 3. Ya, silakan Mona. Perhatikan kelompok 1, pertanyaan dari kelompok Mona. Silakan Mona. Bisakah diberikan contoh globalisasi di bidang transportasi? Ya, siapa yang bisa menjawab dari kelompok 1? Saya Pak. Silakan Natalia. Contohnya itu kita bisa berangkat ke suatu daerah atau negara dalam jangka waktu yang singkat. Ya. Dan kita bisa membeli tiket pesawat secara online. Bagaimana Mona? Sudah puas? Sudah Pak.
kelompok 1? Masih ada? Semua sudah jelas? Sudah? Sudah? Oke, kalau ada pertanyaan kasih pertanyaan ya. Semua sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas silakan kelompok 1 duduk ke tempatnya. Silakan duduk. Oke, mari kita memberikan tepuk jempol untuk kelompok 1. Jempol, jempol, jempol. Oke, yang berikut kelompok siapa yang ingin presentasi? Kelompok 2 ya? Silakan kelompok 2. Maju, bawa bukunya. Cetak. Silakan. Siapa yang ingin membaca? Elsa, ya silakan. Tambah. Silakan presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Proses globalisasi di bidang budaya perkembangan sangat cepat karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu jawaban yang pertama, sikap masyarakat Indonesia yang sangat terbuka terhadap budaya asing. Jawaban yang kedua, sifat masyarakat Indonesia cenderung labil. 3. Kurangnya kontrol penyaringan terhadap budaya asing. 4. Kurangnya rasa cinta tanah air. Jawabannya, soal yang kedua, upaya yang dilakukan untuk menghadapi perubahan sosial akibat arus globalisasi di bidang budaya. Jawaban yang pertama, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah Kelompok internasional lain silakan perhatikan ya. untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang kedua, penyaringan setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Jawaban yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya yang beragam. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Siapa? Ya, Adolfina, silakan. Apa yang ingin ditanyakan ke kelompok 2? Silakan. Apakah penyebab hilangnya atau lunturnya budaya suatu daerah atau negara? Ya, silakan kelompok 2. Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Penyebab hilangnya atau lunturnya budaya suatu daerah atau negara disebabkan karena beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal, minimnya komunikasi tentang budaya, dan kurangnya pembelajaran budaya. Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok 2? Ada? Masih ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan duduk. Kita beri tepuk jempol sekali lagi buat kelompok 2. Jempol, jempol, jempol. Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain perhatikan ya. Siapa yang ingin berbicara? Ya, Aprilia. Kelompok 1 dan 2 diperhatikan ya. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Soal pertama, proses globalisasi di bidang ekonomi berkembang sangat cepat karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu jawaban pertama, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapat negara. Jawaban kedua, perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengelola
Mungkin ada yang ingin bertanya untuk kelompok 3. Siapa? Brian, silakan dari kelompok 1. Silakan Brian. Siapkan. Siapa yang ingin bicara? Silakan Brian. Apakah hambatan dari globalisasi ekonomi terkait dengan perdagangan bebas? Ya, yang ditanyakan Brian itu hambatan dari globalisasi ekonomi terkait dengan perdagangan bebas. Siapa yang bisa jawab? Saya Bapak. Ya, Prilia silakan. Hambatannya yaitu dari ekspor dan impor yang terlampau tinggi sehingga menyebabkan harga barang tak lagi bersaing dengan sehat. Ya, itu jawabannya, Brian. Sudah bisa diterima? Bisa. Oke. Masih ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan Andri. contoh globalisasi di bidang ekonomi itu apa saja? Ya, Andri mengatakan, bisakah kalian menyebutkan contoh globalisasi di bidang ekonomi itu seperti apa? Ada? Siapa? Ya, silakan Peter. Contoh globalisasi di bidang ekonomi itu adalah kita bisa belanja secara online dan dapat menggunakan alat produksi yang canggih. Ya, jadi jawabannya Andri adalah kita dapat berbelanja secara online dan apa tadi? Dapat menggunakan produksi yang canggih. Masih ada yang ingin bertanya? Sudah jelas semua? Sudah. Oke, silakan duduk kelompok 3. Terima kasih. Silakan. Baik, mari kita berikan tepuk jempol buat kelompok 3. Jempol, jempol, jempol. Oke, baik anak-anak. Terkait dengan diskusi kita di hari ini sudah cukup baik karena adanya respon dari kalian, ada yang menanggapi, ada yang bertanya, kemudian peserta lain menanggapi. Nah, itu Pak Guru sangat senang hari ini ya, karena kalian telah melakukan diskusi hari ini dengan baik ya. Baik. Kita akan memberikan kesimpulan di pelajaran kita hari ini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Kesimpulannya apa? Globalisasi dapat diartikan proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok orang atau satu negara dengan negara lain di dunia ini. Ya, jadi globalisasi tadi disampaikan oleh siapa? Mega ya. Pengertian globalisasi itu adalah proses terhubungnya antara negara satu dengan negara lain. Kemudian ada yang lagi yang ingin menambahkan. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan? Silahkan, Eti. Antara globalisasi yang mendasar dan harus dihadapi oleh masyarakat lokal dan nasional, yaitu apresiasi yang memudar terhadap budaya bangsa dan hubungan kemampuan bersaing yang lebih tinggi dan memerlukan respon sehingga permasalahan yang terjadi justru menjadi peluang untuk melanjutkan kemakmuran. Ya, jadi Eti mengatakan dia memberikan kesimpulan bahwa tantangan globalisasi yang mendasar dan harus dihadapi itu adalah oleh masyarakat, yaitu apresiasi yang memudar terhadap budaya bangsa kita ya. Jadi kurangnya kesadaran kita untuk melestarikan budaya kita terkait dengan globalisasi di bidang budaya. Nah, Pak Guru akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu adalah, jadi globalisasi itu merupakan suatu proses tatanan masyarakat yang bersifat mendunia dan tidak mengenal batas wilayah, akan memberikan dampak positif maupun negatif. Semua aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hankam akan terkena dampaknya. Untuk itu kita harus mempunyai sikap dalam menghadapi globalisasi sehingga kita tidak terhanyut terhadap globalisasi yang bersifat negatif. Untuk itu kita harus menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme sehingga kita lebih siap dalam menghadapi globalisasi. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita di hari ini ya. Baik, Pak Guru akan memberikan post test. Nanti kalian akan kumpulkan ya. Pertanyaannya yaitu adalah, bagaimana dampak globalisasi bagi kehidupan
kehidupan kita di bidang politik. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak globalisasi bagi kehidupan kita di bidang kesehatan. Jadi kalian tulis di kertas, ini tulis ya, di kertas sebentar dikumpulkan, Pak Guru akan memberikan nilai ya. Silakan dikerjakan, nanti akan dikumpulkan ya. Oke, nanti dikumpulkan ya setelah pembelajaran selesai. Baik, Pak Guru mau tanya, pembelajaran kita hari ini apa? Kalian merasa senang? Senang. Baik, Pak Guru minta silakan kalian mengekspresikan wajah kalian melalui emoji dan ditulis di kertas dan diperlihatkan ke Pak Guru. Silakan. Jadi gambar yang kalian tulis itu, emoji yang kalian tulis itu menunjukkan bahwa perasaan kalian bagaimana pada hari ini dengan pembelajaran Pak Guru. Silakan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, semua angkat kertasnya atau bukunya dan tunjukkan ke Pak Guru. Ayo, silakan diangkat. Wah, luar biasa ya. Jadi kalian semua hari ini sangat gembira karena emoji kalian di sini semua bergambar senyum. Oke, terima kasih ya. Pak Guru merasa senang karena kalian bahagia dengan pembelajaran kita di hari ini dengan menunjukkan perasaan kalian melalui emoji. Baik, sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, Pak Guru akan menyampaikan terkait pembelajaran minggu depan. Jadi minggu depan kita akan membahas mengenai dampak-dampak globalisasi. Dibaca bukunya halaman 100 ya, itu mengenai dampak-dampak globalisasi. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Silakan Rino. Terima kasih Rino, silakan duduk kembali. Baik anak-anakku, demikian pembelajaran kita di hari ini. Kiranya apa yang kalian dapat hari ini dapat kalian ulangi kembali di rumah supaya lebih jelas kalian lagi untuk mengetahui tentang materi kita di hari ini. Oke, pesan Pak Guru, kalian hati-hati di jalan dan selamat siang. Mari kita bertepuk tangan.